Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, berjumpa lagi dengan Bu Guru ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring ya, tidak luring. Kenapa? Karena pada masa saat ini kita masih dalam masa pandemi ya, pandemi COVID-19, dan juga masih dalam masa PPKM ya. Jadi kita melaksanakan pembelajarannya secara daring atau secara online ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah semoga kita tetap diberi kesehatan, semoga kita tetap diberi kemudahan, dan semoga kita tetap diberi kelancaran dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga pandemi ini segera berakhir ya, agar kita bisa belajar bersama-sama lagi di sekolah ya. Nah, ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, anak-anak, pada masa sekarang ini masih dalam masa pandemi ya, kita harus tetap positive thinking, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh ragu, kita harus tetap semangat, kita harus tetap yakin kalau kita bisa menjalani semua ini dengan baik ya. Kita harus jaga imun. Bagaimana cara menjaga imun, Bu Guru? Nah, kita harus tetap kenyang ya, harus doyan makan. Nah, kalau kita doyan makan dan perut kita selalu kenyang, maka kita tidak akan terkena penyakit, tidak akan gampang sakit karena tubuh kita masih sehat, masih kuat ya. Jadi kita harus tetap menjaga imun, dan jangan lupa kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan melaksanakan 3M, tetap menjaga 3M. Apa itu 3M? Yaitu menggunakan masker. Kita tetap memakai masker kalau keluar rumah ya, terutama. Dan juga kita tetap menjaga jarak, itu jangan lupa menjaga jarak ya. Jangan selalu berkerumun ya, itu kita harus menjaga-jaga. Kita juga harus waspada. Kita ikhtiar agar kita tetap selalu terjaga, tetap selalu sehat, dan tetap selalu waspada. Dan juga setelah kita memakai masker, menjaga jarak, yang terakhir yaitu mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Jangan lupa anak-anak, kita harus rajin-rajin mencuci tangan agar kesehatan kita tetap terjaga ya. Cuci tangan dengan sabun, pakai air yang mengalir. Kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kita harus yakin kita bisa melewati ini dengan baik. Nah, itu namanya kita tetap positive thinking ya. Nah, kemudian sebelum memulai pelajaran ya, untuk presensi absensi, anak-anak itu menuliskan kehadirannya di grup WhatsApp. Nah, kita akan buat grup WhatsApp kan, buat grup WA kelas 5 ya. Nah, kita mengisinya itu di grup WA itu hadir, kemudian dengan menuliskan nama lengkap kalian itu diketik, ditulis, kemudian ketik hadir, kemudian dikirim di grup WA. Kemudian nanti itu kalau sudah terkirim, nanti Bu Guru tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Nah, untuk yang tidak hadir atau berhalangan, yang tidak mengisi absensi, itu nanti bisa menulis alasan ketidakhadiran kalian. Kenapa? Apa karena sakit, atau karena apa, atau ada di perjalanan, atau bagaimana ya. Nanti kalian menulis alasannya kenapa tidak bisa mengisi absensi ya. Nah, kemudian anak-anak setelah mengisi absensi itu absensinya menjadi acuan untuk Ibu Guru untuk nilai kalian di akhir semester nanti ya. Akhir semester nanti Bu Guru juga melihat dari absensi kalian. Nah,
Untuk materi pembelajaran ya. Nah, tema kita hari ini adalah cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, tema ini adalah merupakan pembelajaran yang ketiga ya pada materi pendidikan agama Islam kelas 5 semester 1. Nah, di sini pada pembelajaran ketiga ini ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan ya pada anak-anak. Materinya di sini yang pertama adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Anak-anak ada yang tahu? Nah, nanti Ibu Guru jelaskan ya. Kemudian materi yang kedua yaitu jujur kepada diri sendiri. Nah, seperti apa jujur kepada diri sendiri Bu Guru? Nah, nanti Bu Guru jelaskan juga. Kemudian jujur kepada orang lain. Bagaimana sikap jujur kepada orang lain? Nanti Bu Guru jelaskan juga pada materi selanjutnya ya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak ya. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama adalah anak-anak nanti bisa meyakini perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai cerminan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti anak-anak itu bisa yakin bahwa perilaku jujur, perilaku hormat dan perilaku patuh adalah cerminan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bentuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tujuan pembelajaran yang kedua yaitu memahami perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak nanti bisa paham bahwa perilaku jujur, perilaku hormat dan perilaku patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari bagaimana seperti apa. Anak-anak bisa paham. Itu adalah tujuan pembelajaran yang kedua. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu anak-anak bisa menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa menunjukkan seperti apa perilaku jujur. Nah, nanti itu adalah tujuan pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak itu nanti bisa menunjukkan perilaku hormat selain perilaku jujur tadi, perilaku hormat dan perilaku patuh kepada orang tua dan guru. Nah, kemudian yang kelima, tujuan pembelajarannya adalah menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita yakin bahwa perilaku jujur, perilaku hormat dan perilaku patuh itu adalah cerminan dari Allah Subhanahu wa taala, cerminan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita paham, kita bisa menunjukkan bagaimana perilaku jujur, perilaku patuh dan perilaku hormat kepada orang tua dan guru. Nah, kemudian kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang diterapkan itu adalah perilaku jujur, perilaku patuh, dan perilaku hormat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menerapkannya yaitu dengan membiasakannya ya. Membiasakan berperilaku jujur, berperilaku hormat, dan berperilaku patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran saat ini ya. Kemudian nah, setelah tujuan pembelajaran di sini ada apa itu jujur Bu Guru? Nah, di sini jujur ini artinya benar dengan memberitahukan sesuatu dengan sebenar-benarnya. Jadi kita berkata dengan apa yang kita lihat. Nah, itu namanya jujur dan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nah, misalnya ada temennya itu, misalnya ada yang mencuri mangga tetangga. Nah, misalnya. Nah, kemudian kalian melihat bahwa teman itu mencuri. Kemudian ada yang bertanya tetangga itu, Dok, kamu lihat ada anak-anak yang ambil mangga? Kemudian temannya itu berkata seperti ini, jangan lihat.
jangan dilihat, jangan bilang gitu. Kalau misalnya kita tidak jujur, itu berarti kita berbohong kepada tetangga tersebut. Kalian bilang, iya saya melihat tadi. Nah, itu namanya berkata jujur, berkata dengan keadaan yang sebenarnya ya. Nah, kemudian jujur itu juga merupakan kunci untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kalau kita jujur, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Kita jujur, hati kita bisa menjadi tenang, hati kita bisa menjadi damai, tidak was-was, kita bisa dipercaya oleh orang tua, kita bisa dipercaya oleh guru, kita juga bisa dipercaya oleh teman kita. Jadi kita harus bersikap jujur, berkata jujur, baik kepada teman, baik kepada orang tua, dan juga kepada guru kita, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat ya. Kalau hati kita sudah tenang, maka kita akan melakukan sesuatu itu dengan santai, tidak was-was, tidak ragu, tidak takut karena berbohong. Nah, kuncinya adalah hati kita bisa menjadi tenang, maka juga kita akan banyak teman ya. Kemudian jujur yang pertama yaitu jujur disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bu Guru? Nah, ciri-cirinya di sini adalah selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun, menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menaatinya? Yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu, menaati perintah Allah, sholat 5 waktu ya. Berdoa. Nah, sholat 5 waktu, apa saja sholat 5 waktu? Ayo, yang pertama sholat subuh, kemudian sholat duhur, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib, dan sholat isya. Itu adalah sholat 5 waktu. Anak-anak di rumah sholat apa tidak? Nah, anak-anak itu harus sholat, sudah belajar sholat ya, karena sudah kelas 5. Kalau bisa anak-anak sholatnya itu tidak putus-putus ya, untuk sholat yang 5 waktu ini ya. Nah, kemudian, ini contohnya. Contoh jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan melaksanakan sholat ya. Kita tidak boleh lalai, kita harus tetap sholat. Meskipun kita sakit, kita tetap sholat, meskipun tidak harus berdiri ya, karena dimudahkan oleh agama Islam kita. Kita bisa sholat dengan duduk, kita bisa sholat dengan berbaring kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri dikarenakan sakit. Jadi kita harus tetap sholat ya. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu berzikir. Nah, kalian tahu berzikir? Nah, berzikir itu umumnya kalau berzikir setelah sholat itu membaca apa? Yaitu dengan membaca Subhanallah, 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 Subhanallah. Nah, itu berzikir umumnya setelah sholat ya. Setelah membaca Subhanallah biasanya bagaimana? Membaca Alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Kemudian juga membaca, setelah Alhamdulillah membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu adalah berzikir setelah sholat. Kalau misalnya di luar sholat, Bu Guru, bisa, terserah kalian. Berzikir itu tidak harus setelah sholat. Di waktu senggang kalian berzikir, meskipun tidak memakai tasbih, kalian bisa berzikir dalam hati juga bisa menggunakan menggunakan tasbih juga bisa, meskipun tidak harus di atas sajadah ya. Kemudian lagi jujur kepada Allah, contohnya yaitu takut kepada Allah. Kita tidak boleh melakukan apa yang sudah dilarang oleh Allah. Apa saja yang dilarang oleh Allah? Contohnya berjudi,
minum minuman keras ya, itu tidak boleh. Memakai narkoba itu tidak boleh ya. Nah, kemudian jujur yang kedua yaitu jujur kepada diri sendiri. Nah, bagaimana jujur kepada diri sendiri? Di sini perilaku tidak jujur itu dapat mendatangkan malapetaka. Malapetaka itu apa? Malapetaka itu adalah musibah bagi kita sendiri. Contohnya, bagi siswa yang tidak mencontek ketika ujian, maka mereka akan dinyatakan tidak lulus. Siswa yang mencontek. Nah, kalau sudah tidak lulus itu bagaimana? Itu namanya musibah kepada diri kita sendiri karena kita tidak jujur saat melaksanakan ujian. Jadi kita harus jujur, kita harus mengerjakan ujian dengan tidak mencontek ya, agar kita bisa lulus. Dan juga selain belajar, kita juga harus selalu berdoa. Kita harus tetap berusaha, jangan lupa berdoa. Berusaha dan berdoa harus tetap dilakukan ya, sama-sama ya. Kemudian lagi contohnya mencintai diri sendiri. Nah, di sini mencintai diri sendiri adalah bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Nah, justru dengan mencintai diri sendiri kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik ya, kalau mencintai diri kita sendiri. Nah, contohnya, di sini tadi contohnya jujur pada diri sendiri yaitu tidak mencontek saat mengerjakan ujian. Di sini ada gambar ya. Gambar tidak mencontek saat ujian yaitu dengan memakai kertas ya. Kertas yang ditaruh di kepala. Kertasnya nanti itu kita tidak bisa menoleh kanan kiri, kita tidak menoleh ke depan ke belakang, yang kita toleh itu hanya kertas yang tertutupi ya. Itu adalah contoh solusi yang tepat agar tidak menyontek saat mengerjakan ujian ya. Nah, untuk bisa tidak menyontek saat ujian kita harus belajar. Jangan lupa belajar. Jangan bosan-bosan belajar agar kita menjadi anak yang pintar ya. Pokoknya anak-anak harus rajin belajar di rumah. Meskipun masa pandemi seperti ini, kita harus bisa memanfaatkan ya. Di rumah itu harus tetap belajar. Meskipun tidak bisa dipantau oleh ibu guru, tetapi ada orang tua yang bisa memantau kita untuk bisa belajar di rumah, belajar sendiri ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga adalah percaya diri. Jika kita percaya diri, maka kita akan bisa melakukan sesuatu dengan sangat leluasa. Jika tidak percaya diri, maka kita akan terus merasa malu. Nah, di sini contohnya yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya ya. Kalau kita menemukan sampah di jalan, kalau kita menemukan sampah di depan kelas atau di dalam kelas, di bawah meja, di bawah kursi, maka kita harus ambil sampah itu. Kemudian kita buang sampah pada tempatnya ya. Nah, kalau membuang sampah pada tempatnya ini adalah juga merupakan contoh jujur kepada diri sendiri ya. Selain tadi tidak menyontek saat mengerjakan ujian. Kemudian lagi yaitu percaya diri. Nah, kita harus memupuk rasa percaya diri kita ya. Kita harus bisa pede, tidak boleh malu untuk bertanya kepada ibu guru jika ada pelajaran yang tidak kita mengerti, yang tidak kita pahami. Yaitu bagaimana caranya? Ya dengan mengajukan tangan. Bu guru, saya mau tanya Bu guru. Nah, seperti itu ya, kita harus bisa percaya diri. Ya, tidak boleh malu untuk bertanya. Kemudian contohnya yang jujur yang selanjutnya yaitu jujur kepada orang lain. Nah, semua orang di sini pasti pernah berjanji. Misalnya, seorang siswa berjanji kepada bapak atau ibu gurunya akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu.
Nah, kalau misalnya anak siswa tersebut menepati janjinya, maka ibu gurunya akan senang karena bisa menepati janji. Nah, menepati janji itu adalah contoh jujur kepada orang lain dengan menepati janji ya. Nah, kemudian bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian ya. Jadi kita harus bisa menepati janji menepati janji dengan janji yang sudah kita buat dengan ibu guru. Kalau misalnya kita tidak bisa menepati janji kita bisa memberikan alasan yang cukup kuat. Misalnya kita saya sakit bu guru, tidak bisa mengumpulkan tugas hari ini, mohon maaf bu guru. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi kita berjanji, kita harus bisa berusaha menepati janji kita ya kepada ibu guru atau bapak guru ya di sekolah ya. Kalau misalnya lagi kita berjanji kepada teman kita, besok main di depan rumah. Oh iya dah, jam berapa? Jam 9 misalnya, seperti itu. Nah, keesokan harinya ternyata kalian tidak bisa bermain. Tidak menepati janji kalian. Nah, itu maka teman kalian itu akan kecewa. Kenapa kok tidak datang padahal sudah janji? Nah, kita harus meluruskan, kita harus bilang kenapa kita tidak bisa menepati janji ya. Kemudian jika siswa tersebut tidak memenuhi janjinya seperti tadi, berarti siswa tersebut tidak jujur terhadap orang lain. Nah, berarti siswa tersebut tidak jujur, tidak bisa menepati janji. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menepati janji, maka kita tidak boleh membuat janji. Nah, itu intinya ya. Kalau jujur kepada orang lain, selain menepati janji, ada juga contoh yang lain. Ya, di sini contohnya. Di sini contohnya yaitu mengembalikan kembalian uang jajan kepada orang tua ya. Uang jajan dikembalikan. Misalnya, ibu kita menyuruh membeli gula misalnya. Nak, tolong belikan gula ya di pasar 1 kilo. Nah, uang ibu itu 20.000. Nah, kebetulan gulanya itu harganya 12.000. Nah, sisa uang yang 8.000 itu kita harus kembalikan kepada ibu. Nah, Bu, ini sisa kembaliannya ada 8.000, harga gulanya 12.000. Nah, itu namanya jujur kepada orang lain, yaitu dengan mengembalikan uang kembalian belanja kepada ibu. Itu contohnya ya. Nah, lagi kalau misalnya kita diberi uang oleh ibu, sisa uangnya ini nak, kamu beli 3.000, ibu kasih karena kamu sudah menolong ibu, itu tidak apa-apa, kita ambil kalau sudah dikasih ya. Kemudian contoh jujur kepada orang lain yang kedua yaitu tidak berkata bohong kepada orang tua, guru ataupun teman. Nah, di sini. Nah, tidak berkata bohong kepada orang tua, guru ataupun teman. Nah, ada contoh di sini, ada gambar. Kalau misalnya kita berbohong, kalau seperti Pinocchio bagaimana kalau berbohong? Berbohong 1 kali, hidungnya tambah panjang lagi. Berbohong 2 kali, tambah panjang lagi. 3 kali, lebih panjang lagi. Nah, itu adalah kalau berbohong. Tapi itu hanya istilah ya di Pinocchio ya. Kalau berbohong, kita tidak akan mempunyai teman, tidak akan dipercayai lagi oleh teman kita, oleh orang tua kita, dan oleh guru kita. Kemudian contohnya lagi yaitu menepati janji. Nah, kalau kita menepati janji itu merupakan contoh juga jujur kepada orang lain seperti tadi. Kalau misalnya kita membuat janji, kita harus bisa menepati janji. Kalau misalnya kita tidak bisa menepati janji, maka kita tidak boleh membuat janji kepada orang lain. Nah, contohnya lagi di sini adalah kita tidak boleh mengaku milik
mengaku barang milik orang lain. Nah, misalnya kita menyapu di dalam kelas, ya, kita menyapu dalam kelas. Nah, saat kita menyapu, kita menemukan penghapus. Menemukan penghapus. Ini punya siapa? Kita toleh kanan kiri. Tidak ada orang, tidak ada anak-anak. Kemudian kita masukkan dalam tas. Itu tidak boleh karena itu bukan barang milik kita. Tidak boleh mengaku barang milik orang lain, ya. Nah, barang tersebut itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bagaimana? Ya, kita umumkan di kelas. Anak-anak, ini siapa yang punya penghapus hilang? Saya tadi menemukannya waktu piket di dalam kelas. Oh iya, itu punya saya tadi. Tidak ada di tas, mungkin jatuh. Nah, kemudian kita kembalikan kepada teman kita, ya. Tidak boleh mengaku barang milik orang lain. Pesan moral yang didapat yang pertama yaitu jadilah anak yang jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain, kapanpun dan di mana saja. Nah, itu pesan moral yang pertama, yaitu jadilah anak yang jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain, kapanpun dan dimanapun, ya. Tadi seperti apa jujur kepada Allah? Jujur kepada Allah itu contohnya yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu, ya, melaksanakan perintah Allah. Sholat 5 waktu itu apa saja tadi anak-anak? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya, ya. Gitu adalah contoh jujur kepada Allah. Jujur kepada diri sendiri contohnya apa tadi? Yaitu tidak mencontek saat ujian, ya. Tidak boleh mencontek saat ujian karena itu bisa menyebabkan tidak lulus saat ujian. Kemudian lagi membuang sampah pada tempatnya, ya, membuang sampah pada tempatnya, dan juga kita bisa percaya diri. Itu contohnya jujur kepada diri sendiri. Kalau kita pede, nanti kita bisa bertanya kepada ibu guru. Kita harus percaya diri, ya. Kemudian pesan moral yang kedua yaitu berbuat jujur, jangan menunggu dilihat atau dipuji orang, tetapi jujurlah jika harus bertindak jujur. Nah, kita ingin berperilaku jujur itu kapanpun terserah kalian. Jangan tunggu dilihat orang baru kita berperilaku jujur. Itu namanya riya, ya. Riya itu adalah merupakan perbuatan yang tercela, perbuatan yang jelek, ya. Jadi kita harus berbuat jujur semampu diri kita, ya. Nah, kemudian lagi pesan moral yang selanjutnya adalah anak jujur itu akan selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus bisa bersikap jujur. Karena kalau bersikap jujur, berperilaku jujur, berkata jujur, maka Allah akan sayang kepada kita. Dan semua orang yang ada di sekitar kita akan sayang juga kepada kita. Kita akan banyak teman, kita akan dipercaya oleh teman kita, oleh bapak dan ibu guru, terutama oleh orang tua. Kita tidak boleh berbohong. Kalau misalnya kita berbohong, anak itu suka bohong, sudah tidak usah temenan sama itu. Nah, itu namanya tidak dipercayai oleh teman kita. Jadi kita harus selalu jujur kepada semua orang, ya. Nah, berperilaku jujur ini adalah merupakan perilaku yang baik, perilaku yang sangat terpuji, ya. Semoga kita tergolong bersama orang-orang yang jujur baik dalam berkata ataupun bertindak, ya. Amin, anak-anak. Nah, setelah pembelajaran ini, ibu guru simpulkan bahwa ada 3 macam jenis jujur, yaitu jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Nah, jujur kepada Allah itu tadi contohnya yaitu dengan melaksanakan
Perintahnya yaitu sholat 5 waktu, berzikir, dan takut kepada Allah. Jujur kepada diri sendiri contohnya yaitu tidak menyontek saat ujian, juga membuang sampah pada tempatnya. Kemudian jujur kepada orang lain contohnya yaitu tadi mengembalikan sisa uang kembalian kepada ibu, dan juga tidak mengaku barang milik orang lain ya. Jadi kita harus bisa berusaha bersikap jujur, baik dalam berkata